Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai perlukah belajar menyusui sejak masa kehamilan, Dok ya. Masih bersama Dokter Lala dan juga Dokter Wenti. Ini tentunya sangat penting, Dok ya, untuk dipelajari oleh seorang ibu dan juga orang tua maupun neneknya, Dok ya. Ini yang paling sering terjadi itu ketika bayi nangis, Dok ya. Belum sampai 24 jam bayi itu kan nangis. Neneknya udah heboh nih. Ini harus kasih susu formula itu bagaimana sih, Dok? Mungkin Dokter Wenti loh, Dok ya, pengalamannya, Dok. Iya, pengalaman. Jadi memang itu biasanya sering terjadi dan lazim terjadi. Jadi edukasi itu makanya kan kalau ke konselor laktasi kan Dok harus dibawa berserta neneknya juga. Jadi harus diberikan edukasi juga biar neneknya ngerti, jangan sampai sakit hati juga neneknya. Jadi kita memberikan edukasi yang sama. Jadi kalau bayi nangis itu belum tentu lapar ya. Terus juga lambung bayi itu masih kecil ya kan, Dok. Jadi untuk ASI-nya sendiri itu menyesuaikan dengan kebutuhan si bayinya. Makanya ASI itu sangat ajaib sekali ya. Nah, Dok, ketika tadi mungkin tidak IMD, Dok ya. Dan ketika masa menyusui itu bayinya menolak, Dok. Apa sih, Dok, yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Apakah tetap memaksanya atau ada trik tentu, Dok? Bayinya menolak menyusu, ada triknya. Mungkin kalau bayinya menolak, yang paling sering itu bisa jadi karena posisinya nggak nyaman. Jadi karena ibunya belum paham memposisikan bayi untuk menyusu seperti apa, pelekatannya kurang bagus, bayinya nggak nyaman sehingga nggak mau nyusu gitu. Makanya itu tadi penting banget belajar dulu sebelum bayi lahir itu bagaimana posisi dan pelekatan yang oke supaya nanti proses menyusuinya optimal. Itu termasuk posisi juga memang harus nyaman, Dok ya, bayinya, Dok ya. Ada posisi, jadi posisinya harus seperti itu gitu. Memang ada triknya gitu. Itu kalau contohnya ada nggak sih, Dok? Biasanya trik yang bagus gitu, Dok. Posisi yang bagus, Dok. Ada nggak, Dok? Posisi yang paling sederhana itu yang kepala bayi di siku atau kita pegang kepala namanya cross cradle gitu kan. Jadi posisi itu kan adalah kedudukan badan bayi terhadap badan ibu. Jadi yang sering terjadi itu bayi biasanya perutnya menghadap ke atas. Padahal itu salah. Kalau bayi menghadap ke atas artinya dia mengarah ke payudara harus menoleh lehernya. Sedangkan kita kalau minum kan kita nggak begini, tapi ke depan, sehingga posisi yang benar itu adalah perut bayi harus nempel sama ibu, sehingga muka bayi itu tepat di depan payudara. Itu yang pertama. Posisi berikutnya macam-macam. Jadi untuk bayi kembar misalnya ada posisi khusus. Ibu dengan payudara yang besar, payudara yang menggantung, kan payudara macam-macam bentuknya. Nah itu ada triknya, ada posisi-posisi khusus yang perlu diketahui ibunya. Itu kalau nggak tepat ya, Dok ya, bisa jadi lecet ya, Betul. bisa jadi luka nanti. Selain itu kalau posisi nggak tepat, karena isapan bayi di payudara nggak optimal, produksi ASI-nya nggak bagus juga, nggak sesuai. Pengeluarannya nggak optimal. Betul. Ya, Dok, jadi bengkak nanti ya. Bayinya juga nggak dapat susu. Oh, ternyata kalau hal itu terjadi lebih banyak resiko, Dok ya, kalau tadi posisi tidak pas. Betul. Tadi. Kita akan bahas lebih lengkap lagi, mungkin boleh, Dokter. Okay. Kita ke Serindia kembali. Tadi, nah ini pertanyaan Mas Randy tadi ya. Jadi sampai 7 hari itu ukuran lambung bayi itu hanya sebesar kelereng. Jadi maksimal volumenya hanya 5 mili. Jadi kalau ibunya mengeluh ASI-nya masih sedikit sekali, ya memang butuhnya masih sedikit. Nanti perlahan-lahan semakin bertambah usia bayi, kebutuhannya makin bertambah, maka produksi ASI akan menyesuaikan sendiri. Lalu bagaimana, Dok, ketika mungkin orang tua atau nenek ya, Dok ya, langsung memberikan susu formula? Itu kan kapasitasnya lebih besar, Dok ya. Sedangkan kelereng kan kecil, Dok ya. Itu apa yang akan terjadi, Dok? Yang pertama, karena lambungnya sudah penuh, maka refleks isap bayi saat dia lapar akan terganggu, sehingga bayinya jadi males-malesan kan menyusu ke payudara. Akibatnya apa? Prolaktin akan tidak diproduksi dengan baik, jadi produksi ASI ibunya juga nggak optimal. Kemudian karena penggunaan DOT tadi, penggunaan DOT itu akan berisiko menyebabkan gangguan menyusu.
Karena saat bayi menyusui di payudara itu 15 otot di mukanya semua bekerja, lidah, rahang atas, rahang bawah, pipi, dan otot leher juga bekerja. Idealnya seperti itu karena otot-otot di sekitar mulut namanya oromotor itu akan dipakai nanti untuk dia makan, mengunyah, berbicara. Nah, sedangkan kalau pakai dot, saat bayi mengisap dot itu hanya satu otot, bibir aja yang bekerja. Sehingga karena oromotornya tidak terlatih dengan baik, efeknya di masa depan itu akan lebih banyak. Jadi gangguan makan, gangguan bicara. Yang paling dekat adalah bayinya jadinya males menyusu ke payudara lagi karena dia sudah terbiasa pakai dot. Ini manfaat banyak sekali dok ya ketika seorang bayi itu langsung diberikan ASI oleh ibunya dok ya. Betul. Bayi juga belajar kapan rasanya kenyang dia akan melepas sendiri, kapan rasanya lapar dia akan memberi sinyal-sinyal seperti itu. Jadi kalau kita kasih dot, seberapapun banyaknya kita kasih, bayi akan nerima aja karena dia nggak bisa dia cuma nerima aja kan, dia diem aja mulutnya, susu tetap masuk. Sedangkan kalau dia menyusu di payudara, begitu rasanya dia sudah kenyang, dia akan melepas dengan sendirinya. Oke, boleh lagi dokter. Kemudian bayi kalau nangis pasti lapar belum tentu. Ingat, bayi itu satu-satunya cara dia berkomunikasi adalah dengan menangis. Jadi kalau dia bayinya nangis, pastikan dulu basah nggak popoknya, kedinginan nggak dia, kepanasan nggak dia, atau dia ingin digendong saja, atau dia ingin mengisap payudara ibu saja tapi bukan lapar. Karena menyusu itu bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tapi juga memenuhi kebutuhan psikologis bayi. Karena bayi sejak lahir hingga 2 tahun itu ada di fase oral, jadi pemenuhan nafsunya secara psikologis itu ada di mulut. Jadi dengan dia mengisap payudara, itu memenuhi kebutuhan psikologisnya. Gitu. Jadi kalau dia maunya menyusu terus tapi ibunya khawatir ini kurang nggak ASINya dan lain sebagainya, itu nggak mesti. Kadang itu anggapannya salah. Karena untuk lihat cukup atau tidaknya ASI yang diproduksi pada bayi, yang paling gampang di awal-awal kelahiran itu lihat jumlah pipisnya. Jadi minimal dalam 1 hari, bayi kalau hari pertama itu biasanya 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, hari keempat 4 kali, seterusnya minimal 6 kali sehari. Kalau dia BAK atau pipis minimal 6 kali sehari, insya Allah itu sudah cukup kebutuhan cairannya. Nah, selain itu yang lebih pas untuk mengukur kecukupan ASI itu adalah lihat berat badannya. Ada target berat badan yang harus dicapai. Lalu ketika seorang ibu dok ya harus tahu nih sebenarnya per berapa jam sih harus memberi ASI kepada anaknya? Apakah ada jam-jam tertentu atau per berapa jam gitu dok? Dalam 1 hari itu disarankan minimal 8 kali menyusu. Frekuensinya artinya tiap 3 jam. Tapi di hari-hari awal karena ibunya masih belajar, anaknya masih belajar, itu disarankan 2 jam sekali disusui. Itu pada usia tertentu saja, apakah seterusnya dok? Biasanya sih disarankan sampai umur 1 bulan minimal. Setelah itu mau menyesuaikan, kalau bayinya sudah pinter nih, tahu kapan lapar kenyang, menyusuinya on demand, sesuai permintaan bayi. Sesuai permintaan dari dok ya? Oke, lanjut. Nah, setelah bayi lahir, apa yang harus dilakukan? Ini secara sederhana dulu ya. IMD tadi, segera setelah lahir sampai 1 jam. Kemudian perbanyak kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, sehingga sangat disarankan mencari tempat bersalin yang menerapkan rawat gabung. Jadi bayinya dirawat satu ruangan dengan ibu. Jadi bukan bayinya di ruang bayi sendiri, ibunya di ruangan sendiri. Kalau terpisah seperti itu gimana ada kontak kulit, gimana tiap 2 jam sekali ibunya mau menyusu gitu kan, bondingnya akan susah terbentuk. Kemudian susui bayi tiap 2 jam. Masing-masing payudara 30 menit. Jadi banyak mitos tuh dulu, di sebelah kanan ini makanan, sebelah kiri minuman. Ya, itu paling sering dok ya kita dengarkan Kan? dok Jadi ya. nyusu dulu nih 5 menit di kiri atau di kanan, kemudian 5 menit di kiri dan seterusnya. Nah, itu salah. Jadi ASI itu ada 2, ASI awal, ASI akhir. Itu dibagi berdasarkan waktu keluarnya. Jadi 15 menit pertama itu namanya ASI awal atau formil, kandungannya lebih banyak gula dan protein. Kenapa di awal keluarnya? Karena menyusu tadi itu butuh tenaga, jadi gula dikeluarkan dulu sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh bayi, memberi tenaga dia berikutnya untuk melanjutkan proses menyusu. Setelah 15 menit baru keluar ASI akhir
yang istilah nama lainnya itu hidden milk, itu isinya lemak. Dominan lemak. Nah, itu membuat bayi akan kenyang lebih lama dan menjaga tubuhnya tetap hangat dan juga untuk memastikan berat badannya naik secara optimal. Jadi kalau bayinya nyusu di sini 5 menit, udah kenyang dia. Yang dapat hanya formilk saja, dia nggak dapat ASI yang banyak lemak tadi. Lalu Sehingga sebaiknya apakah keduanya di ini apa satu, Dok? dikosongkan satu-satu. Jadi satu dulu selesai 20 menit minimal, idealnya 30 menit. Kalau dia masih minta baru pindah ke sebelahnya. Jadi selesaikan, kosongkan dulu satu payudara baru beralih ke payudara yang lain. Itu minimal 15 menit, Dok ya. Minimal 20 menit. 20 menit minimal. Kalau Dok, 15 menit masih dapat ASI awal aja dia tadi. Kemudian nah ini harus paham posisi dan pelekatan yang tepat. Ini kalau nggak belajar nggak akan tahu. Jadi harus sudah tahu dulu posisinya tadi sesuai dengan kondisi payudara ibu masing-masing. Karena bentuk payudara ibu itu akan mempengaruhi posisi. Jadi nggak semua ibu itu bisa dengan posisi A gitu. Berarti memang posisi tadi harus pas, Dok ya, karena memang tadi perlunya konselor tadi untuk mempelajari nanti kalau saya sudah melahirkan posisi untuk menyusui seperti apa. Nah, kita akan bahas lagi, Dok ya, mengenai pembahasan kita hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.